Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga cempaka mekar di taman, di samping pohon cempedak. Salam kenal saya sampaikan. Perkenalkan, saya Cynthia Devi dari SMP Negeri 2 Bandung. Izinkan saya berbagi praktik baik yang saya gunakan, yaitu eksplorasi dunia zat dengan model pembelajaran particle roping, integrasi role playing, dan window shopping informasi sebagai strategi pembelajaran transformatif. Pada pembelajaran IPA, banyak murid mengalami kesulitan untuk memahami konsep yang abstrak sehingga menjadikan miskonsepsi materi. Dengan pembelajaran konvensional yang didominasi dengan metode ceramah atau hanya menayangkan video ataupun gambar membuat murid cenderung pasif, serta interaksi antar kelompok rendah. Saat saya memberikan pertanyaan seperti mengapa es bisa mencair atau bagaimana partikel bergerak dalam es, hanya sebagian murid yang mampu menjawab dengan yakin dan secara ilmiah. Sementara itu, sebagian murid hanya menghafal tanpa benar-benar memahami. Saya ingin murid lebih aktif, kolaboratif, dan pembelajarannya lebih bermakna, di mana murid mengalami langsung konsep partikel dan perubahan zat secara kontekstual dan menyenangkan. Sebagai guru IPA, saya ingin merancang dan memfasilitasi lingkungan belajar yang inovatif. Saya juga memastikan dengan menggunakan model particle roping ini, setiap murid terlibat aktif dan mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran IPA dengan menggunakan model particle roping ini memiliki tantangan tersendiri. Pertama, manajemen kelas interaktif. Guru harus bisa memastikan satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu Padatium, Liquida, Gassea, dan Perubahan Wujud. Keempat kelompok ini harus dipastikan dapat bergerak aktif dan tanpa melakukan kekacauan. Kedua, keterlibatan semua siswa. Guru harus bisa memastikan bahwa tim stay mereka akan berperan sebagai aktor partikel tanpa merasakan jenuh. Dan guru juga memastikan tim explore menemukan informasi yang tepat. Ketiga, alokasi waktu. Guru harus bisa mengelola waktu agar simulasi role playing dan window shopping ini tidak memakan banyak waktu dan sesuai dengan jam pelajaran. Keempat, perangkat komunikasi. Guru harus bisa memastikan bahwa seluruh siswa membawa smartphone-nya dan memastikan adanya internet. Karena asesmen menggunakan aplikasi Wayground, jadi harus membutuhkan internet. Pihak yang terlibat dalam pembelajaran ini, pertama, guru sebagai fasilitator. Kedua, murid sebagai aktor partikel, tim stay, dan tim explore sebagai pencari informasi. Hasbi, bacakan tujuan pembelajaran hari ini. 1. Memahami wujud zat dan model partikel. 2. Menjelaskan perubahan wujud zat. 3. Mengidentifikasi perbedaan antara perubahan fisika dan kimia. Satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu Padatium, Liquida, Gassea, dan Perubahan Wujud. Setiap kelompok diberikan lembar kerja kelompok atau LKK untuk membantu tim explore mencari informasi, dan kartu materi untuk tim stay sebagai gambaran aktor dan presenter, serta dibantu penguatan materi dengan bantuan buku paket murid. Tim stay berlatih memerankan partikel sesuai panduan, dan tim explore mempelajari lembar kerja kelompok selama 10 menit. Pelaksanaan role playing dan window shopping informasi. Tim stay bertugas di stasiun kelompoknya masing-masing. Mereka memeragakan posisi, pergerakan, dan gaya tarik antar partikel sesuai wujud zatnya, serta menyiapkan penjelasan singkat. Area kelas ditata menjadi 4 stasiun dan diberi label stasiun, yaitu Padatium, Liquida, Gassea, dan Perubahan Wujud. Pelaksanaan role playing dan window shopping dilaksanakan berbarengan dalam waktu 25 menit. Tim explore bergerak antar stasiun, bertugas mengumpulkan informasi penting dari tim stay kelompok lain. Mereka berinteraksi layaknya window shopping, membandingkan dari stasiun satu ke stasiun lain, serta menuliskan informasi di lembar kerja kelompok mereka. Kelima, kolaborasi internal, di mana tim explore kembali lagi kepada tim stay, dan tim explore akan melakukan sintesis materi kepada tim stay. Mereka bersama-sama menyusun kesimpulan akhir tentang perbandingan perubahan wujud dan mekanisme perubahan zat.
Sumber informasi tim stay untuk disampaikan kepada tim explore dengan menggunakan lembar kerja kelompok yang telah mereka isi dalam pencarian informasi dengan tadi window shopping. Pelaksanaan kolaborasi ini berjalan selama 10 menit. Keenam, diskusi dan sintesis pengetahuan. Tim Explore melakukan presentasi kepada tim Stay dengan bantuan LKM yang telah mereka bawa. Kemudian mereka menganalisis bahan diskusi yang telah disiapkan. Pelaksanaan ini selama 10 menit. Terakhir, penguatan konsep dan evaluasi singkat. Guru memfasilitasi diskusi besar dan memberikan umpan balik tanya jawab singkat, mengklarifikasi miskonsepsi, dan memberikan penguatan pada konsep utama. Guru juga memberikan kuis singkat sebagai asesmen ketercapaian tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi bantuan Wayground, serta slide presentasi sebagai bantuan untuk penguatan konsep menggunakan Canva Slide Point. Pada kegiatan ini, alokasi waktu selama 15 menit. Menurut saya, belajar dengan seperti ini dapat lebih bermainnya dan semuanya juga bekerja gitu. Ditambahkan ada LKPD-nya juga, terus kita juga harus mengeksplor sains yang lain. Dan menurut saya ini sangat efektif untuk pembelajaran dan nggak hanya nulis saja. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena dibaginya kelompok dan kita harus mengeksplor ke kelompok lain untuk menjawab suatu pertanyaan. Penerapan model pembelajaran partikel roping dalam pembelajaran IPA pada topik zat dan perubahannya. Pertama, peningkatan keterlibatan murid. Kedua, penguasaan konsep. Ketiga, peningkatan hasil belajar. Keempat, peningkatan kolaborasi. Kelima, efektivitas penggunaan model partikel roping ini dinilai berhasil memadukan kinestetik role playing, visual auditory untuk window shopping dan presentasi, serta kolaborasi untuk tim stay dan explore. Dan keenam, faktor keberhasilan. Hasil refleksi kepada murid kelas 7 ternyata memberikan jawaban positif dari mulai pemahaman konsep dan pembelajaran seru serta menyenangkan sehingga motivasi murid dalam pembelajaran IPA meningkat. Murid merasa tidak jenuh dan mereka bisa bergerak aktif. Tugas guru adalah menyederhanakan materi. Karena guru merupakan fasilitator yang harus terus tumbuh dan berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Mari jadikan murid kita yang terhebat. Di balik murid yang hebat, ada guru yang super hebat.